netizen, balik lagi bareng gue Elva Hikmah di acara Talking About TV. Nah, di pertemuan ke-10 kemarin adalah diskusi kelompok 6 yang membahas tentang administrasi, organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen di sebuah stasiun televisi. Nah, apa aja sih yang dibahas oleh kelompok 6? Pasti kalian penasaran kan? Check it out! Netizen, administrasi, pengorganisasian, dan manajemen dari suatu lembaga termasuk lembaga stasiun televisi menjadi poin utama. Organisasi dan manajemen membutuhkan komunikasi yang sempurna jika suatu lembaga tersebut ingin meraih kesuksesan. Selain itu, perekrutan pegawai juga menjadi syarat yang tak kalah penting dalam hal ini. Karena jika salah memilih karyawan, maka sistem organisasi dan manajemennya akan kacau. Administrasi yang dibutuhkan oleh lembaga penyiaran stasiun televisi yang pertama adalah IPP, izin prinsip penyiaran, ISR, NIP, nomor induk berusaha, lalu selanjutnya ada proyeksi rencana keuangan selama 5 tahun ke depan, pemegang saham, dan cash flow, keluar masuknya keuangan. Nah, organisasi dalam stasiun penyiaran televisi ini, seluruh organisasi atau stasiun televisi sangat berkaitan dengan kepentingan stakeholder dalam merealisasikan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bentuk organisasinya akan berbeda-beda menyesuaikan pada karakter kepemilikan perusahaan, kompetitor, dan skala kegiatannya. Organisasi institusi penyiaran terdiri dari direktur umum, direktur program, dan direktur teknik yang dipimpin oleh satu direktur utama. Dalam organisasi stasiun penyiaran televisi, tidak ada satu struktur organisasi baku yang diikuti dan dipakai oleh tiap lembaga penyiaran, baik pada jumlah jajaran direksi maupun nomenklatur direksi yang digunakan. Sebagai contoh adalah sebuah struktur organisasi LPS, yaitu lembaga penyiaran swasta yang mempunyai bentuk format umum. Susunannya yaitu yang pertama ada di atas itu paling utama ada direktur utama, dan direktur-direktur di bawahnya ada direktur corporate affairs, lalu ada direktur programming, direktur keuangan dan admin, dan direktur sales dan marketing. Nah, tentunya dalam manajemen sebuah stasiun televisi pasti membutuhkan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dalam stasiun penyiaran televisi ini mengelola media penyiaran pada dasarnya adalah mengelola manusia kan. Keberhasilan media penyiaran sejatinya ditopang oleh kreativitas manusia yang bekerja pada 3 pilar utama yang merupakan fungsi vital yang dimiliki setiap media penyiaran, yaitu teknik, program, dan pemasaran. Sebuah stasiun televisi membutuhkan sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk bisa mengoperasikan seluruh alat yang tersedia. Nah, dalam sumber daya manusia di stasiun penyiaran televisi ini ada beberapa tim produksi siaran yang terlibat di beberapa bidang. Yang pertama ada eksekutif produser, kedua ada produser, direktur, writer, audio operator, lighting operator, gaffer atau ahli penata cahaya, set designer, set construction, graphic coordinator, technical director, talent, kamera operator, video operator, dan gopher, yaitu pembantu umum. Nah, dalam manajemen sebuah stasiun penyiaran televisi, pada industri televisi untuk mencapai hasil yang diinginkan, manajemen dilakukan dengan memompa produktivitas dengan menekan research sehingga menampilkan sebuah pola kerja yang efisien dan tepat guna. Manajemen media selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah stasiun televisi dapat memproduksi dan menyiarkan program acara dengan baik. Nah, dalam manajemen organisasi media televisi ada beberapa manajemen dan beberapa fungsinya. Nah,
Langsung saja, yang pertama ada manajemen operasi atau produksi. Manajemen ini untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. Yang kedua ada manajemen pemasaran. Manajemen ini untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, mengetahui pangsa pasar, citra perusahaan, peningkatan target pendapatan, dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Nah, yang ketiga ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini tugasnya untuk memanajemen keuangan. Di antaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Lalu yang keempat ada manajemen informasi. Manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir ada manajemen SDM. Manajemen ini untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik baik bisnis bagi bisnis yang dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat ditingkatkan, dikelola, dipelihara, dan tetap bekerja dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Nah, netizen, bagaimana nih setelah kalian tahu tentang manajemen di sebuah stasiun televisi? Apakah menarik untuk kalian mengikuti manajemen tersebut? Apa kalian tertarik untuk bekerja di ranah tersebut? Sharing pengalaman kalian dan keinginan kalian di komentar ya. Mungkin itu aja yang dapat gue sharing di Talking About TV hari ini. Jangan lupa buat terus nonton Talking About TV setiap minggunya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Goodbye.